Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya ya. Ini adalah sebagai mata kuliah pengganti di minggu kemarin, di mana di minggu kemarin itu adalah kita untuk pertemuan kedua dari bahasa visual. Dan sebelumnya di pertemuan pertama itu kita sudah membicarakan tentang pengertian dasar dari bahasa visual itu seperti apa, kaitan antara visual dengan bahasa sendiri, dan juga untuk terkait dengan teori komunikasi yang sudah pernah kita bahas kemarin. Sekarang di pertemuan kedua ini kita akan lanjut ya teman-teman untuk membahas tentang beberapa unsur-unsur yang ada di bahasa visual. Ini sebenarnya sedikit mirip juga dengan unsur-unsur yang ada di nirmana. Jadi untuk yang pertemuan kedua ini memang kita lebih fokus untuk membahas beberapa unsur-unsur lanjutan dari visual-visual terutama yang berkaitan di desain grafis. Sekarang kita coba untuk share screen ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan pelajari prinsip dasar dan unsur dalam desain grafis. Untuk yang pertama ini tujuan pembelajarannya memang membahas tentang beberapa unsur atau prinsip-prinsip yang ada di desain grafis. Nah, memang untuk pengertiannya sendiri untuk desain komunikasi visual itu di zaman dulu memang dikenal dengan istilah dari desain grafis karena memang sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur dari visual. Nah, kemudian apa itu desain grafis? Kata desain sendiri itu memiliki arti yaitu sebuah merancang atau merencanakan. Jadi seorang desainer itu adalah perancang atau merancang gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya desain sendiri itu kan bermacam-macam di luar sana. Ada desain grafis, ada desain interior, ada desain produk, kemudian ada desain arsitek. Nah, di mana untuk pengertian utama dari desain itu sendiri adalah sebagai seorang perancang. Kita merancang sesuatu. Nah, kata grafis sendiri itu mengandung dua pengertian dari bahasa Latin, dari kata grafin yang kemudian menjadi grafik atau komunikasi grafik. Nah, di sini komunikasi grafis itu yang menjadi cikal bakal dari komunikasi visual. Nah, kemudian dia juga berasal dari bahasa Belanda karena dulu desain grafis juga erat kaitannya dengan industri percetakan. Itu yang mulai berkembang di era-era 1970-an ya teman-teman, yang udah mulai masuk ke Indonesia, yang dimana di zaman dulu itu menjadi grafika. Nanti juga ada mata kuliah namanya teknologi grafika ya, yang diartikan sebagai percetakan. Nah, kemudian untuk pengertian dari desain grafis ini sendiri, di sini adalah pengertiannya keahlian untuk menyusun dan merancang unsur visual menjadi informasi yang dimengerti oleh publik atau masyarakat. Dan di sini juga tugas dia sebagai seorang perancang adalah merancang sebuah gambar atau unsur visual yang dimana nanti ketika sampai ke audiens itu bisa dimengerti informasinya, entah itu dalam bentuk poster atau dalam bentuk infografis. Kemudian bidang profesi desain grafis menangani konsep komunikasi grafis, merancang dan menjelaskan unsur yang ditampilkan dalam desain seperti huruf, gambar, dan foto atau elemen grafis sesuai dengan tujuan komunikasi dan mengawasi produksi atau cetak. Nah, di sini dalam arti ya kita harus bisa menyelaraskan atau menyeimbangkan semua unsur yang berkaitan dengan desain itu ke dalam suatu bidang media. Entah itu dia poster atau dia itu banner, baliho. Jadi nanti supaya nanti terjadi suatu keindahan secara estetika juga, serta informasinya itu bisa sampai. Nah, di sini kalau kita pengen belajar ya tentang apa sih beberapa keahlian-keahlian yang ada di bidang desain komunikasi visual atau desain grafis, mungkin beberapa dari teman-teman itu masih agak bingung. Nanti kedepannya ini kita mempelajari apa sih kira-kira. Nah, memang untuk di
DKV ini sendiri memang termasuk luas ya teman-teman. Untuk kemampuannya sendiri, kita itu bisa memilih beberapa skill yang nantinya itu kita konsentrasi di situ atau cukup kompeten di bidang itu, seperti kemampuan gambar. Kemampuan gambar itu kayak ilustrasi, kemudian penguasaan desain grafik software seperti ya Corel Draw, Illustrator, itu yang berhubungan sama vektor ya. Kemudian nanti ada yang berhubungan sama bitmap itu di Photoshop. Lalu kemudian kita juga bisa belajar tentang keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi itu kita juga nanti bisa suatu saat menjadi public relation atau PR, atau kita juga bisa bekerja sebagai orang komunikasi di agensi-agensi yang nanti juga ketemu sama klien. Dan kemudian kita juga belajar tentang kemampuan problem solving, yang itu pasti nanti dibutuhkan di semua jenis pekerjaannya, mau di agensi, mau nanti juga sebagai ilustrator. Kalau kita ketemu klien, nanti klien butuh sesuatu, ya kita bisa menyelesaikan dari problemnya. Kemudian ada beberapa juga keterampilan desain yang lain, seperti juga teknologi grafika itu tadi, cetak mencetak, sablon, kemudian nanti membuat video-video dokumentasi seperti video pernikahan, fotografi. Kemudian kita juga nanti belajar tentang kemampuan dari berpikir kreatif. Nah, kemudian untuk desain grafis ini sendiri ada beberapa kategorinya, seperti printing, di dunia printing atau cetak mencetak, yang dimana sampai sekarang itu masih digunakan ya. Kalau misalnya teman-teman mau cetak poster, mau cetak buku, ya mau nggak mau pasti ke percetakan. Kemudian beberapa lainnya seperti web design atau mobile apps, dimana nanti di mata kuliah nanti DKV itu ada yang namanya UI UX. Kalian nanti juga akan belajar tentang komposisi itu seperti apa, komposisi sebuah layout di web itu seperti apa. Kan itu juga mau nggak mau kita belajar tentang unsur-unsur dalam desain grafis. Kemudian nanti kalian juga bisa belajar tentang fotografi, videografi, dan juga film, yang dimana nanti kalian erat kaitannya dengan media kamera. Kemudian nanti kalian juga dilatih untuk identifikasi ini dalam arti kalian belajar untuk riset keperluan klien itu seperti apa, identifikasi keperluannya itu seperti apa. Saya butuh misalnya kayak produk yang kayak gini mas, kayak gini mbak, spesifikasinya itu kayak gini. Nah, itu tugas kita adalah untuk menerjemahkan keinginan itu ke dalam sebuah layout design. Dan nanti salah satunya juga ada dari desain produk, yang dimana nanti juga kalian bisa tahu dari beberapa produk-produk maskot yang dimiliki oleh kakak angkatan kalian ya. Karena kemarin juga disuruh bikin maskot, kemudian disuruh juga bikin kayak desain kemasan. Nah, juga ada beberapa bidang keahlian yang bisa kalian temui di luar, seperti konten kreator, SEO, sosial media, videografi dan fotografi, web design development, atau yang berhubungan erat dengan web ya, dunia web ya, web design. Kemudian ada di marketing, strategi dan planning, ini biasanya ada di dunia agensi. Kemudian ada juga digital marketing, dan juga ada branding. Juga ada beberapa outputnya ya, terkait dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Saya rasa teman-teman juga sudah paham ya untuk bagannya ini. Nah, kemudian kita akan lanjut aja ke fundamental dari sebuah desain itu seperti apa. Nah, di sini sebenarnya hal mendasar yang teman-teman perlu ketahui dari sebuah desain grafis, yang juga pasti teman-teman sudah pelajari di beberapa mata kuliah yang lainnya, seperti nirmana nanti. Nirmana, baik nirmana itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ada beberapa unsur-unsur dalam desain grafis seperti titik, garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, unsur gelap terang, tekstur, dan ruang, yang akan kita pelajari juga di mata kuliah bahasa visualnya. Tapi untuk yang pertemuan kali ini,
kita akan mempelajari beberapa yang terkait tentang unsur dasar aja, seperti titik, garis, bidang, dan ruang. Nah, kemudian kita akan menuju ke bagian yang paling sederhana adalah sebuah titik ya teman-teman. Titik sebagai salah satu komponen desain grafis yang paling dasar, baik berdiri sebagai individual maupun sebagai kelompok. Komponen titik memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Potensi titik antara lain membuat sebuah makna, mengekspresikan nilai statis dan emosi, dan memberikan aksen. Jadi setiap unsur-unsur yang kita akan bahas di sini dalam arti itu bisa mengkomunikasikan sesuatu ya teman-teman. Meskipun itu hanya berupa titik aja ya, sebuah lingkaran kecil, tapi di mana lingkaran kecil ini ternyata juga memiliki suatu makna. Ketika kita gunakan di misalnya kayak sebuah unsur desain. Misalnya saya memberi kata kayak judul reformasi misalnya kayak gitu. Saya tulis judul reformasi di sebuah poster dan saya kasih titik besar kayak gitu. Dalam arti di sini unsur titik ini bisa menjadi suatu penegasan dari kata reformasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita membahas titik di unsur nirmana misalnya kayak gitu ya, sebuah titik itu jika digabungkan itu bisa menjadi sebuah garis misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong titik secara individual itu akan bisa memberikan suatu komunikasi ke dalam sebuah bentuk. Meskipun tidak selalu harfiah ya, untuk pengertiannya harus sesuatu yang tegas, enggak kayak gitu. Tapi bisa juga membuat makna yang lain, mengekspresikan nilai statis dan emosi, dan memberikan suatu aksen seperti itu. Kemudian garis, yang dimana kalau kalian pelajari di nirmana juga, garis itu sebenarnya kumpulan dari beberapa titik ya teman-teman. Garis, kalau misalnya kalian mungkin zoom dari sebuah garis itu ya terbentuk dari beberapa titik gitu. Nah, garis adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan perapatan dari sekelompok titik yang berurut dan beruntut, baik berdiri sebagai elemen utama maupun bagian dari aksen komunikasi. Nah, di sini komponen garis juga memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Bisa aja sebuah garis itu, misalnya kalau kita ngomong tebal tipis gitu ya, itu bisa berpengaruh terhadap ketegasan. Misalnya dalam arti kalau kita ngomong sebuah font ya, semakin tebal font itu bisa juga akan berimbas kepada suatu ketegasan. Semakin tipis font maka dia bisa memberikan suatu makna tertentu. Juga misalnya kalau kita ngomong garis-garis seperti ini, itu juga bisa mengibaratkan sebuah jalur atau path yang harus diisi. Misalnya ini jalurnya dari sini ke sini. Atau beberapa juga makna-makna beberapa garis-garis yang tidak lurus misalnya seperti ini. Berarti menandakan sesuatu yang lebih dinamis gitu. Yaitu kalau unsur dari garis. Kemudian jika garis disatukan maka bisa membuat suatu bentuk. Bentuk raut atau kurva adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan bertemunya titik awal garis dengan titik akhir garis. Jadi sebuah komponen itu bisa dikatakan bentuk apabila ada pertemuan dari titik awal dan titik akhir. Misalnya kayak segitiga di sini ya, mulai dari titik awal sampai kemudian ke samping hingga ke ujung ketemu di titik awal. Jika nanti terjadi suatu pembukaan atau tidak ketemunya titik awal dan titik akhir, maka dia belum bisa merupakan suatu bentuk. Misalnya circle atau oval itu ya, nanti dia nggak ketemu di tengah, nggak ketemu di titik awal dan akhir, itu belum dikatakan sebagai suatu bentuk yang utuh. Tentunya hasil dari garis yang bertemu ini membentuk sebuah bidang.
Bidang tersebut baik berdiri sebagai elemen utama ataupun bagian aksen komunikasi yang sangat berperan dalam memberitakan suatu komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Bentuk ditentukan oleh batas seperti garis atau warna yang sering digunakan untuk menekankan sebagian halaman. Nah, di sini ini sendiri sebenarnya bentuk ini sendiri, dasaran bentuk itu bisa mengkomunikasikan sesuatu sebenarnya, teman-teman. Misalnya kalau kenapa ada kalau kita ngomong rambu lalu lintas ya, kenapa ada rambu lalu lintas yang bentuknya itu ada yang bundar, ada yang segitiga. Kalau misalnya di rambu-rambu lalu lintas tanda segitiga itu bisa dikaitkan dengan suatu peringatan. Peringatan dalam arti biasanya kalau rambu-rambu yang berhubungan dengan bentuk segitiga itu nanti biasanya ada hubungannya dengan peringatan, entah itu awas hati-hati itu ada longsor, hati-hati jalan yang licin, hati-hati di depan ada tikungan, atau beberapa peringatan-peringatan lainnya itu yang berhubungan dengan segitiga ya. Dan kalau misalnya kalian belajar tentang psikologi bentuk-bentuk yang lain juga bisa merepresentasikan dari komunikasi sesuatu. Misalnya kayak pentagon gitu ya. Bentuk pentagon itu sendiri memiliki sebuah filosofi yang artinya perlindungan. Karena dia bentukan dasarnya itu sebenarnya itu dari tameng yang akhirnya membentuk pentagon. Makanya beberapa bentuk-bentuk pentagon itu akhirnya dikaitkan dengan suatu keamanan atau perlindungan. Misalnya kayak akhirnya di gedung Amerika itu ada namanya Pentagon ya. Memang Pentagon itu yang gedung di Amerika itu yang berisi tentang base militer di Amerika untuk melindungi Amerika itu sendiri. Dan ada beberapa bentukan-bentukan lainnya seperti itu. Nah, untuk bentuk sendiri, bentuk dasarnya itu ada dua. Ada yang bentuk geometris yang sudah baku ya teman-teman. Dan juga ada yang bentuknya organis atau sedikit abstrak. Yang penting dia itu bertemu dari titik awal hingga titik akhir. Kalau yang ini memang bentuknya baku, segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, trapesium, jajar genggam, bintang. Tapi kalau ini yang bentuknya ya agak sedikit abstrak, tapi ya memang dia ketemu dari titik awal ke titik akhir. Kalau nggak ketemu ke sini kayak gini, ini masih belum disebut dengan bentuk. Kemudian ada unsur juga gelap terang. Gelap terang atau terang bayang adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan permainan baru dalam bentuk ranah atau lingkup arsip. Jadi nanti suatu saat kalau kalian mulai belajar gambar bentuk atau ilustrasi, pasti kalian nanti erat kaitannya dengan gelap terang seperti ini ya. Gelap terang ini sendiri nanti bisa memberikan nuansa dimensi pada sebuah bentuk yang sederhana. Nah, kemudian untuk penambahan elemen arsip tersebut yang dikembangkan akan membentuk nuansa realistik yang dapat diambil dari prinsip jatuhnya unsur ruang gelap terang pada sebuah benda bila terkena sumber cahaya. Jadi nanti itu berhubungan erat dengan cahaya juga ya. Dimana bagian yang terang berarti kena cahaya, bagian gelap itu tidak terkena cahaya. Hasil dari komponen terang bayang ini berperan sebagai ilustrasi utama, tetapi tidak menutup kemungkinan pula dapat berdiri sebagai bagian dari komunikasi yang kreatif. Dan nanti di sini kembali lagi ya, bentuk tadi jika dikasih sebuah gelap terang itu bisa menciptakan suatu dimensi. Mau itu juga segitiga, misalnya kita kaitkan segitiga dengan beberapa bentuk gelap terang, itu bisa menciptakan bentuk kayak piramida. Kemudian ada perkembangan juga dari unsur-unsur tadi, baik ruang maupun baik ruang maupun garis maupun titik juga yang bisa menyatu menjadi sebuah tekstur. Nah, tekstur ini sendiri dapat menciptakan tampilan yang lebih
banyak lagi ya, lebih realistis, bisa membentuk tampilan 3 dimensi pada permukaan 2 dimensi. Jadi tekstur ini sendiri bisa menciptakan suatu kedalaman bentuk yang juga bisa membangun dunia yang lebih imersif. Imersif dalam arti ya kita bisa menciptakan suatu bentuknya lain, yang bentuknya lebih kompleks lagi. Ya, kemudian ruang di sini adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan kelanjutan dari bentuk yang dikembangkan dan dapat membentuk ruang imajiner yang terkait dengan persepsi pengamatnya. Hasil dari pengembang bidang yang menjadi ruang ini lebih banyak berperan sebagai elemen utama, tetapi tidak menutup kemungkinan pula juga dapat berdiri sebagai bagian dari komunikasi. Ruang sangat berperan dalam memberikan nuansa 3 dimensi dalam unsur komunikasi visual. Jadi ruang itu sendiri baik 2 dimensi. Kalau kita mau menciptakan ruang, ya ada ruang 2 dimensi, ada juga bisa ruang 3 dimensi. Kita juga bisa menampilkan ruang 3 dimensi ke dalam ruang 2 dimensi juga sebenarnya melalui sebuah gambar. Nah, seperti kalian di sini kita bisa menciptakan ruang 2 dimensi yang ditampilkan seperti ini ya teman-teman. Di sini ada ruang positif dan ruang negatif. Ruang positif itu mungkin kita bisa memilih yang warna putih di sini. Kemudian ruang negatif adalah yang berwarna hitam di sini. Dan terjadi kesinambungan antara ruang positif dan negatif sehingga bisa menciptakan suatu bentuk di sini. Kalau misalnya kalian jeli, ruang 2 dimensi ini juga bisa menciptakan 3 dimensi. Kalau di sini ya misalnya kayak gini, kalian one step ahead, dalam arti di sini kalian mencoba berpikir kreatif lagi, imajinasi kalian bisa gunakan. Di sini kalian akan melihat bentuk 3 dimensi teman-teman di sini. Padahal ini ruangnya dari 2 dimensi. Tapi ketika kalian menggunakan imajinasi, maka kalian bisa melihat bentuk 3 dimensi di sini. Nah, itu kehebatannya ya. Sebuah komunikasi, kalau misalnya kita itu bisa menciptakan sesuatu itu dari skill kita. Kita bisa menciptakan unsur 3 dimensi dari 2 dimensi. Jadi di sini nanti kalian lihat nanti ada tembok di sini, ada alas juga. Dan kalian bisa melihat kayak suatu bentuk bangunan di sini. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Nah, saya rasa cukup sampai sini ya untuk penjelasan dari teori tentang unsur-unsur dasar dalam desain grafis atau komunikasi visual yang dapat kita pergunakan di misalnya kayak di Nirmana. Oh, ternyata untuk di Nirmana ini sendiri, meskipun kata Nirmana itu mengacu ke arah tidak berbentuk, tapi ternyata sebuah unsur dasar desain seperti garis, ruang itu bisa mengkomunikasikan sesuatu ya teman-teman. Nah, untuk tugas pertemuan kita di minggu kedua kali ini, kita akan membuat suatu karya seni ya teman-teman. Di sini saya bebaskan untuk konsepnya teman-teman, tidak perlu asistensi, saya bebaskan. Yang dimana nanti karya-karya seninya ini sendiri kalian lebih arahkan ke komunikasi dari garis, bentuk, dan ruang itu tadi yang bisa membentuk suatu karya seni. Nah, misalnya kalian akan membuat suatu kombinasi dari bentuk, garis, dan ruang seperti ini, yang dimana nanti dari setiap karya yang sudah teman-teman buat itu nanti tetap formatnya dibuat seperti yang kemarin ya teman-teman, di mana nanti di bagian atas itu ada unsur dari visualnya dan di bagian bawahnya itu ada dari komunikasi atau penjelasannya. Jadi misalnya ketika teman-teman membuat karya seperti ini maksudnya seperti apa, setiap garis dan setiap bentuknya itu mengkomunikasikan apa, sesuatu itu apa. Tapi kalian juga meskipun ada beberapa seniman yang tercenderung simpel untuk membuat suatu karya ya. Misalnya bentuknya hanya seperti ini,
Tapi seniman itu sebenarnya itu sudah melalui berbagai macam tahapan, pengalaman, dan juga kejadian-kejadian dalam kehidupannya yang sudah banyak dia lalui, sehingga dia itu sudah bisa cukup secara skill dan keilmuan untuk menghasilkan karya yang bermakna seperti ini. Jadi terkadang kita itu melihatnya itu apaan sih, cuman gambar garis seperti ini, tapi bagi orang yang bisa melihat sisi komunikasinya, itu bisa menjadi sesuatu yang menarik di karya seni. Tapi akan berbeda ya teman-teman, kalau misalnya kayak saya yang tiba-tiba nggak bisa membuat suatu karya, nggak punya portofolio, tiba-tiba membuat kayak gini, mungkin hasilnya akan berbeda secara interpretasi. Dan kemudian kalau misalnya nanti teman-teman agak kesulitan untuk memilih untuk membuat konsep sebuah karya seni itu tadi, teman-teman itu bisa memilih juga untuk membuat tekstur atau motif ya teman-teman. Jadi seperti ini kalian bisa membuat gabungan dari beberapa tekstur-tekstur yang ada, untuk kombinasinya sebenarnya bebas, dan untuk penggunaan garis dan ruangnya itu juga bebas, saya bebaskan. Kalian nanti silakan berkreasi, tapi tetap nanti ada tulisan, tapi tetap nanti di bagian atasnya itu ada motif, dan di bagian bawahnya itu ada penjelasan dari motifnya. Untuk motifnya ini sendiri, pakemnya saya bebaskan, bisa seperti ini. Yang penting nanti dari unsurnya itu terdiri dari gabungan dari beberapa motif atau bentuk. Bisa seperti ini, kemudian seperti ini, bisa seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Jadi nanti sekreatif mungkin yang teman-teman kira-kira antusias di bidang bentuk tertentu, silakan eksploratif ya teman-teman. Nah, saya rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan kedua kali ini di mata kuliah bahasa visual. Dan kemudian untuk pengumpulan tugasnya seperti biasa kita kumpulkan di hari Kamis untuk presentasi ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa nanti bikin grup sendiri atau japri ke WA saya pribadi untuk bertanya seputar mungkin tugas atau beberapa materi yang belum dirasa cukup jelas. Kali ini saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti mata kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.